Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah terlintas di hati kita, mengapa setelah memasuki usia senja justru hidup terasa lebih mudah lelah, pikiran cepat gelisah, dan badan sering tidak nyaman? Padahal secara usia seharusnya ini menjadi masa paling tenang. Banyak lansia merasa sudah melakukan hal yang benar, makan teratur, minum obat sesuai anjuran, dan berusaha berpikir positif. Namun ada satu hal penting yang sering luput kita sadari, yaitu siapa saja orang yang kita izinkan terlalu dekat dengan hidup kita. Di usia senja, lingkungan sosial bukan lagi sekadar teman ngobrol, tetapi sangat memengaruhi kesehatan batin, kualitas tidur, bahkan usia harapan hidup kita. Kalau boleh tahu, Bapak Ibu saat ini tinggal atau berasal dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau kota lainnya? Silakan tulis di kolom komentar ya, karena setiap daerah punya budaya pergaulan yang berbeda, dan cerita Bapak Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi sesama lansia lainnya. Banyak yang merasa setelah pensiun justru harus lebih sering berkumpul, lebih sering menemani orang lain, agar tidak kesepian. Padahal kenyataannya, tidak semua kebersamaan membawa ketenangan. Di usia muda, kita mungkin masih kuat secara fisik dan mental untuk menghadapi berbagai karakter orang. Namun di usia senja, energi kita terbatas. Setiap percakapan, setiap pertemuan, bahkan setiap masalah orang lain yang kita dengar, bisa ikut menguras pikiran dan emosi. Inilah sebabnya mengapa lansia yang bijak mulai belajar menyaring hubungan, bukan karena sombong, bukan karena merasa lebih baik, tetapi karena ingin menjaga sisa usia agar lebih bermakna dan sehat. Bapak Ibu yang baik, banyak penelitian menunjukkan bahwa stres sosial berkepanjangan dapat mempercepat penurunan kesehatan pada lansia. Tekanan batin yang terus-menerus, rasa tidak enak hati, atau perasaan terpaksa demi menjaga perasaan orang lain, diam-diam melemahkan daya tahan tubuh. Awalnya hanya susah tidur, lalu mudah lelah, kemudian muncul keluhan darah tinggi, nyeri sendi, atau masalah pencernaan. Semua ini sering dianggap wajar karena usia, padahal akar masalahnya bisa berasal dari lingkaran pergaulan yang tidak sehat. Maka penting sekali bagi kita di usia senja untuk mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah orang-orang di sekitar kita membawa rasa damai, atau justru sering meninggalkan rasa tidak nyaman setelah bertemu? Apakah setelah berbincang, hati kita terasa ringan, atau malah pikiran jadi berat dan gelisah? Pertanyaan sederhana ini adalah kunci awal untuk menjaga kesehatan lahir dan batin di masa tua. Bapak Ibu, dalam video ini kita akan membahas dengan tenang dan penuh empati tentang 5 tipe orang yang sebaiknya dihindari di usia senja, bukan untuk membenci siapapun, melainkan agar kita bisa hidup lebih tenang, lebih sehat, dan lebih panjang umur. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena bisa jadi selama ini kita terlalu baik, terlalu sungkan, hingga lupa menjaga diri sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan ketenangan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tipe orang pertama yang perlu mulai kita waspadai di usia senja adalah orang yang gemar mengeluh tanpa henti, tetapi tidak pernah mau memperbaiki diri. Awalnya mungkin kita merasa kasihan. Kita dengarkan ceritanya, kita beri nasihat, bahkan kita korbankan waktu dan tenaga agar dia merasa didukung. Namun lama-kelamaan, setiap pertemuan selalu diisi dengan keluhan yang sama, masalah yang sama, dan energi negatif yang terus berulang. Di usia senja, mendengarkan keluhan berlebihan bukanlah hal sepele. Pikiran kita menjadi ikut terbebani, hati terasa berat, dan tanpa disadari suasana hati ikut menurun. Banyak lansia yang mengaku setelah sering berinteraksi dengan orang seperti ini, mereka jadi mudah lelah, cepat emosi, dan sulit tidur di malam hari. Padahal mereka tidak sedang menghadapi masalah pribadi yang besar. Inilah yang sering disebut sebagai kelelahan emosional. Kalau boleh jujur pada diri sendiri, pernahkah Bapak Ibu pulang dari sebuah pertemuan dengan perasaan tidak nyaman, meski tidak terjadi pertengkaran apapun? Tubuh terasa lemas, kepala terasa penuh, dan hati seperti kehilangan semangat. Bisa jadi itu bukan karena usia, melainkan karena energi kita tersedot oleh orang yang hanya datang untuk menumpahkan beban hidupnya, tanpa pernah peduli bagaimana kondisi kita. Bapak Ibu yang baik, orang yang terus mengeluh biasanya tidak berniat jahat. Mereka hanya terbiasa hidup dalam pola pikiran negatif. Namun masalahnya,
Di usia senja, kita tidak lagi memiliki cukup ruang untuk menampung beban emosi orang lain secara terus-menerus. Setiap emosi negatif yang kita simpan akan berpengaruh pada tekanan darah, detak jantung, dan sistem kekebalan tubuh. Bersikap bijak bukan berarti memutuskan hubungan secara kasar. Kita bisa mulai dengan membatasi waktu, mengurangi intensitas pertemuan, dan tidak lagi terlibat terlalu dalam pada setiap keluhannya. Jika percakapan mulai mengarah ke hal yang sama berulang-ulang, tidak ada salahnya mengalihkan topik atau mengakhiri pertemuan lebih cepat. Ingat, menjaga kesehatan diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk tanggung jawab di usia senja. Bapak Ibu, usia tua adalah masa untuk menenangkan pikiran, bukan menumpuk beban baru. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang membuat hati terasa ringan, bukan semakin berat. Jika ada orang yang setiap kehadirannya justru menguras ketenangan, maka menjaga jarak secara halus adalah pilihan yang bijaksana. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga pembahasan ini membantu kita lebih berani menjaga batas demi hidup yang lebih damai, sehat, dan bermakna. Bapak Ibu yang saya hormati, tipe orang kedua yang perlu kita cermati di usia senja adalah orang yang gemar membanding-bandingkan hidup. Setiap bertemu, pembicaraannya selalu tentang keberhasilan orang lain. Anak si ini lebih sukses, cucu si itu lebih pintar, rumah orang sana lebih besar, atau kehidupan orang lain terlihat lebih bahagia. Tanpa disadari, perbandingan seperti ini pelan-pelan bisa melukai perasaan kita sendiri. Di usia senja, hati kita seharusnya diisi dengan rasa syukur dan penerimaan. Namun ketika terlalu sering mendengar perbandingan, muncul rasa tidak cukup, merasa tertinggal, bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Apa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak lansia yang awalnya merasa baik-baik saja, tetapi setelah sering berinteraksi dengan orang yang suka membandingkan, mulai muncul pikiran-pikiran yang melelahkan. Mengapa hidup saya tidak seperti itu? Apa saya salah mengambil keputusan di masa lalu? Atau, kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Pikiran semacam ini sangat menguras energi batin dan bisa memicu kecemasan berkepanjangan. Bapak Ibu yang baik, perlu kita pahami bahwa membandingkan hidup di usia senja tidak membawa manfaat apapun. Justru hal itu bisa merampas kedamaian yang sudah susah payah kita bangun. Orang yang gemar membandingkan seringkali tidak bermaksud menyakiti. Namun kebiasaan tersebut membuat suasana menjadi tidak sehat bagi jiwa lansia. Jika Bapak Ibu sering berada di dekat orang seperti ini, cobalah untuk lebih waspada. Ketika pembicaraan mulai mengarah pada perbandingan, tidak ada salahnya mengalihkan topik ke hal-hal yang lebih menenangkan, seperti kesehatan, hobi ringan, atau kenangan indah masa lalu. Bila tetap tidak berubah, mengurangi frekuensi pertemuan adalah langkah yang bijak. Usia senja adalah waktu untuk berdamai dengan diri sendiri, bukan untuk terus merasa kurang. Ketenangan lahir dari penerimaan, bukan dari persaingan. Orang-orang yang membuat kita lupa bersyukur secara perlahan bisa mencuri kebahagiaan yang seharusnya kita nikmati hari demi hari. Bapak Ibu, hidup yang panjang dan sehat tidak ditentukan oleh seberapa hebat kita dibanding orang lain, tetapi seberapa tenang hati kita menjalani hari. Jagalah pikiran dari perbandingan yang tidak perlu, dan pilihlah lingkungan yang mendukung rasa syukur dan kedamaian. Terima kasih sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga setiap kata yang dibahas hari ini membantu Bapak Ibu menjalani usia senja dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, tipe orang ketiga yang sebaiknya mulai kita jaga jaraknya di usia senja adalah orang yang suka memanfaatkan kebaikan kita. Biasanya mereka datang dengan wajah ramah, kata-kata manis, dan cerita yang menyentuh hati. Awalnya hanya minta tolong kecil, lalu perlahan menjadi kebiasaan. Waktu kita, tenaga kita, bahkan pikiran kita, sedikit demi sedikit terkuras, sementara rasa terima kasih jarang benar-benar terasa. Di usia senja, banyak lansia memiliki hati yang lembut dan mudah tersentuh. Kita terbiasa menolong tanpa hitung-hitungan karena ingin hidup damai dan bermanfaat. Namun sayangnya, tidak semua orang datang dengan niat yang tulus. Ada yang melihat kebaikan lansia sebagai kesempatan, bukan sebagai amanah. Jika ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga luka batin yang dalam. Bapak Ibu yang baik, pernahkah merasa sungkan menolak?
padahal tubuh sudah lelah dan hati ingin beristirahat? Pernah merasa bersalah ketika berkata tidak, meski permintaan itu sebenarnya di luar kemampuan kita? Inilah tanda bahwa batas diri kita mulai terabaikan. Orang yang terbiasa memanfaatkan kebaikan orang lain seringkali tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa yang mereka ambil adalah ketenangan hidup kita. Tekanan semacam ini jika berlangsung lama bisa berdampak pada kesehatan. Lansia yang terus memaksakan diri demi orang lain cenderung mengalami penurunan daya tahan tubuh, nyeri yang tidak kunjung hilang, dan kelelahan yang sulit dijelaskan. Semua ini sering dianggap sebagai bagian dari usia, padahal sumbernya adalah beban emosional yang terlalu berat. Bersikap tegas di usia senja bukanlah tanda berubah menjadi keras hati. Justru itu adalah bentuk kebijaksanaan. Bapak Ibu berhak mengatakan, "Maaf, saya tidak sanggup," atau "mungkin lain waktu." Menjaga batas adalah cara menghargai diri sendiri setelah puluhan tahun mengabdi untuk keluarga dan orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup yang tenang tidak lahir dari seberapa banyak kita mengorbankan diri, tetapi dari seberapa seimbang kita menjaga hati dan tubuh. Orang yang tulus akan memahami keterbatasan kita. Sebaliknya, orang yang kecewa saat kita menolak, seringkali hanya mencintai manfaatnya, bukan pribadinya. Semoga dengan pemahaman ini, Bapak Ibu semakin berani menjaga diri tanpa rasa bersalah. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga setiap hari di usia senja dipenuhi ketenangan, kesehatan, dan rasa dihargai. Bapak Ibu yang saya hormati, tipe orang keempat yang perlu kita waspadai di usia senja adalah orang yang gemar menyebarkan ketakutan dan pikiran negatif. Setiap kali berbincang, topiknya selalu tentang penyakit, kematian, kegagalan, atau berita-berita buruk yang belum tentu benar. Mereka sering mengatakan, sekarang banyak orang tiba-tiba sakit, atau di usia segini biasanya cepat drop. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar biasa, tetapi dampaknya sangat besar bagi pikiran lansia. Di usia senja, pikiran kita lebih sensitif terhadap sugesti. Ketika terlalu sering mendengar hal-hal yang menakutkan, tubuh bisa ikut bereaksi. Jantung berdebar tanpa sebab, tidur menjadi tidak nyenyak, dan muncul rasa cemas yang sulit dijelaskan. Padahal belum tentu ada masalah kesehatan yang nyata. Pikiran yang terus dicekoki ketakutan bisa melemahkan semangat hidup secara perlahan. Bapak Ibu yang baik, rasa takut adalah musuh utama ketenangan. Orang yang senang menakut-nakuti sering merasa dirinya hanya berbagi informasi, padahal yang mereka sebarkan adalah kecemasan. Lansia yang terlalu sering mendengar hal negatif cenderung menjadi ragu untuk beraktivitas, enggan bersosialisasi, dan akhirnya semakin merasa lemah. Perlu kita sadari, menjaga pikiran sama pentingnya dengan menjaga pola makan. Pikiran yang sehat akan membantu tubuh bekerja lebih baik. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi rasa takut bisa memperburuk kondisi fisik yang sebenarnya masih stabil. Inilah sebabnya mengapa lingkungan yang menenangkan sangat dibutuhkan di usia senja. Jika Bapak Ibu memiliki teman atau kerabat yang selalu membawa cerita menakutkan, tidak ada salahnya mulai menjaga jarak secara halus. Kita bisa mengubah arah pembicaraan ke hal yang lebih positif, atau membatasi durasi pertemuan. Ingat, kita tidak berkewajiban menampung semua ketakutan orang lain. Usia senja seharusnya diisi dengan harapan, bukan kecemasan. Setiap hari adalah kesempatan untuk menikmati hidup dengan lebih sederhana dan penuh syukur. Orang-orang yang membuat kita terus merasa takut akan masa depan hanya akan mencuri kedamaian hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pilihlah lingkungan yang membuat hati lebih tenang, bukan semakin gelisah. Dengan pikiran yang positif dan suasana yang damai, tubuh pun akan merespons dengan kesehatan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan ketenangan, kesehatan, dan umur yang panjang penuh makna. Bapak Ibu yang saya hormati, tipe orang kelima yang penting untuk kita cermati di usia senja adalah orang yang tidak pernah menghargai perasaan dan batasan kita. Mereka sering berbicara tanpa memikirkan dampaknya, mudah menyela, meremehkan pendapat, atau menganggap pengalaman hidup lansia sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Awalnya mungkin kita diam demi menjaga suasana, namun lama-kelamaan hati menjadi lelah dan terluka. Di usia senja, rasa dihargai adalah kebutuhan batin yang sangat penting. Setelah puluhan tahun menjalani peran sebagai orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat,
Wajar jika kita ingin didengar dan dihormati. Ketika terus-menerus berada di dekat orang yang mengabaikan perasaan kita, kepercayaan diri perlahan menurun, dan kebahagiaan ikut memudar. Banyak lansia yang mengira rasa tidak nyaman ini adalah hal sepele. Namun jika dibiarkan, tekanan batin akibat tidak dihargai bisa berdampak pada kesehatan fisik. Tubuh menjadi tegang, tekanan darah meningkat, dan muncul keluhan yang sulit dijelaskan secara medis. Semua ini berawal dari hati yang terlalu sering dipendam. Bapak Ibu yang baik, menjaga jarak dari orang yang tidak menghargai kita bukan berarti memutuskan silaturahmi. Kita hanya sedang menjaga kesehatan mental agar tetap stabil. Kita berhak memilih dengan siapa kita berbagi cerita dan energi. Orang yang tulus akan berbicara dengan lembut, mendengarkan dengan sabar, dan menghormati batas yang kita miliki. Di usia senja, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlahnya. Lebih baik memiliki sedikit orang yang benar-benar menghargai, daripada banyak orang yang membuat hati terluka. Ketenangan lahir bukan dari keramaian, melainkan dari rasa aman dan dihormati. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup yang panjang dan sehat sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Dengan berani menjaga batas dan memilih lingkungan yang sehat, kita sedang memberikan hadiah terbaik bagi tubuh dan jiwa kita sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak dengan penuh perhatian. Semoga setiap langkah di usia senja selalu diiringi rasa damai, kesehatan, dan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini kita sudah memahami bahwa ketenangan di usia senja tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan atau obat apa yang kita minum, tetapi juga oleh siapa saja yang kita izinkan berada dekat dengan hidup kita. 5 tipe orang yang kita bahas bukanlah untuk dibenci atau dimusuhi, melainkan untuk disikapi dengan lebih bijak demi menjaga kesehatan lahir dan batin. Orang yang gemar mengeluh tanpa henti, yang suka membandingkan hidup, yang memanfaatkan kebaikan, yang menebar ketakutan, serta yang tidak menghargai perasaan kita. Semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka menguras energi. Di usia muda, mungkin kita masih sanggup menahannya. Namun di usia senja, setiap energi yang hilang akan terasa dampaknya pada tubuh dan pikiran. Bapak Ibu yang baik, penting sekali untuk kita sadari bahwa menjaga jarak bukan berarti menjadi orang yang buruk. Justru ini adalah tanda bahwa kita sudah belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Setelah puluhan tahun memberi, melayani, dan berkorban untuk keluarga serta orang lain, kini tiba saatnya kita memberi ruang untuk diri sendiri agar bisa menikmati hidup dengan lebih damai. Banyak lansia merasa bersalah ketika mulai membatasi hubungan. Padahal rasa bersalah itu sering muncul karena kita terlalu lama menomorsatukan orang lain. Padahal, hidup yang panjang dan berkualitas hanya bisa diraih jika hati kita tenang. Ketika hati tenang, tidur menjadi lebih nyenyak. Ketika tidur nyenyak, tubuh lebih kuat. Dan ketika tubuh kuat, hari-hari terasa lebih ringan dijalani. Bapak Ibu, memilih lingkungan yang sehat adalah bentuk ikhtiar yang sangat mulia. Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan keputusan kita sendiri. Dengan siapa kita berbincang, seberapa lama kita bertemu, dan sejauh mana kita terlibat, semua itu ada dalam kendali kita. Usia senja bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah masa untuk menuai ketenangan, menikmati hal-hal sederhana, dan mensyukuri perjalanan hidup yang telah dilalui. Jangan biarkan orang lain merampas ketenangan itu, baik secara perlahan maupun tanpa kita sadari. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak dengan penuh perhatian dan hati yang terbuka. Semoga rangkuman ini semakin menguatkan Bapak Ibu untuk menjaga diri, menjaga pikiran, dan menjaga lingkaran pergaulan demi hidup yang lebih tenang, sehat, dan penuh makna. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, mari kita tarik napas sejenak dan merenung dengan tenang. Usia senja adalah anugerah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk sampai di fase hidup ini. Di usia ini, yang paling berharga bukan lagi banyaknya harta atau luasnya pergaulan, tetapi ketenangan hati dan kesehatan tubuh. Bapak Ibu telah melewati begitu banyak fase kehidupan. Pernah kuat, pernah jatuh, pernah kecewa, dan pernah bangkit kembali. Maka sangat wajar jika di usia senja ini kita ingin hidup lebih sederhana, lebih damai, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.
Menjaga jarak dari orang-orang yang menguras energi bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup. Ingatlah Bapak Ibu, orang yang benar-benar peduli tidak akan membuat kita merasa lelah setelah bertemu. Mereka tidak akan menekan, menakut-nakuti, atau memanfaatkan kebaikan kita. Mereka justru hadir membawa rasa nyaman, saling menghargai, dan saling menguatkan. Lingkaran kecil yang menenangkan jauh lebih berharga daripada keramaian yang melelahkan. Jika selama ini Bapak Ibu merasa sering gelisah, mudah lelah, atau cepat tersinggung tanpa sebab yang jelas, cobalah perlahan-lahan meninjau kembali lingkungan sekitar. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk memahami apa yang perlu dikurangi dan apa yang perlu dijaga. Perubahan kecil dalam pergaulan bisa membawa perubahan besar dalam kualitas hidup. Bapak Ibu yang baik, saya ingin mengajak dengan lembut. Mulai hari ini, utamakan kesehatan hati. Dengarkan tubuh ketika ia meminta istirahat. Dengarkan perasaan ketika ia merasa tidak nyaman. Tidak semua undangan harus dipenuhi. Tidak semua permintaan harus dituruti. Bapak Ibu berhak hidup tenang di usia senja. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat, keluarga, atau sesama lansia yang mungkin sedang membutuhkan penguatan. Dan jika Bapak Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang paling terasa dari pembahasan hari ini. Cerita Bapak Ibu bisa menjadi penguat bagi yang lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dan perhatian. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan batin, dan umur panjang yang penuh keberkahan. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan yang menenangkan dan bermanfaat.